Shalom jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Mari sama-sama kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan raga kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai Menara Doa siang hari ini, jangan lupa memberikan komen, like, share, dan subscribe sehingga channel ini boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu siang hari ini, karena kami yakin dan percaya di dalam pujian penyembahan kami ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah.
anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari setiap kita angkat tangan, kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu,
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia, Yesus sumber kekuatan. Haleluya. Glory, glory, Terima kasih. Kami sembah, kami sembah. Kuralalabaya sadaya Kiaralalabaya sadaya bo. Yesusku, Yesus, Yesusku ajaib. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberi kekuatan, Yesus yang memberikan kesehatan, Yesus yang menuntun jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tersesat, sehingga jalan kami diratakan. Kinarabaya sandaya ralamu, aku tetap menyembahmu. Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat, kuasanya luar biasa, bekerja di dalam hidup umatnya, mujizat-mujizatnya yang luar biasa, kemurahannya, berkat-berkatnya, kasihnya yang luar biasa dinyatakan. Sandaya Rabo dicurahkan kepada umat yang mengasihi Dia, yang haus mencari Dia. Dicurahkan, dinyatakan kesehatan, dinyatakan berkat-berkat, kedamaian, sukacita, ketenangan. Semua kesalahan, kekurangan, kelemahannya diampuni, disucikan, dikuduskan, dituntun ke jalan yang benar, disediakan jalan yang rata. Urabaya sadayato, kuasa-kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh buruk, hal-hal yang negatif dihancurkan, disingkirkan. Atmosfer kuasa kegelapan disingkirkan, dihancurkan. Glory, 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 semua karena anugerahmu. Oh, anugerahmu besar, anugerahmu yang harus dimuliakan, anugerahmu yang harus dibesarkan, namamu yang harus ditinggikan. Kurapaya sadaya ralabaya satakara lalabaya ralabalabala. Kuralalabaya sadaya ralabalabala. Kuralalabaya sekatakara lalabaya. Semua karena oh rapaya sekatakara. Berikan kami pengertian yang dalam akan anugerah, akan kasih-Mu Tuhan. Berikan umat-Mu pengertian yang lebih dalam lagi, karena kasih-Mu melebihi lautan dalamnya. Kasih-Mu lebih tinggi dari langit, tidak terpikirkan. Ajari kami untuk mengenal kasih dan anugerah-Mu. kasih dan sayang, sumber haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Katakan Haleluya. Anugerahmu
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang-Mu Tuhan, Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami masih boleh terus diberikan kesempatan untuk kami datang menghadap ke tahta-Mu. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yes, Tuhan. Kami Yes, berdoa ya Tuhan. Bapak Tuhan, untuk tolonglah. Bapak Tiono yang kemarin Ya. minggu terjatuh. Ya, tolong. Hamba-Mu yakin dan percaya Kembali Engkau dapat memulihkan Amin, kesehatan amin, Bapak Tiono. Ya. Meski saat ini usia beliau lanjut, sedang Tuhan. Ya. berada dalam kondisi tubuh yang masih lemah. Ya. Tetapi dengan doa-doa kuat, kami sudah kami kuat, yakin dan sudah percaya sehat. dan dengan Dalam otoritas Yesus. dari kuasa Roh Kudus kami Haleluya. berkatakan di dalam nama Haleluya, Yesus Yesus. Bapak Tiono menjadi sembuh Amin. dalam nama Yesus, Tuhan. dalam nama Anugerah-Mu, Yesus. anugerah-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Ya, yang dalam Tuhan. sakit Lemah paru-paru, kami percaya juga dalam nama Yesus. Yesus Kau bersihkan Sembuh, sembuh. supaya batuk-batuknya Darah Yesus. boleh sembuh Boleh bilur total di sembuh. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan. Karena kami percaya di Tuhan, dalam darah tolong. Yesus Jemaat-jemaat ada bilur-bilur Tuhan Yesus yang lemah, Tuhan. yang menyucikan, yang Tuhan, beri menyembuhkan. kesehatan, Bapak kekuatan Gembala dalam Yesus. juga batuk-batuk di dalam nama Yesus. Dalam Sembuh. nama Yesus, sembuh. Sembuhkan Sembuh. ya Bapak. Sembuh. Dan kami yakin dan percaya Sesak setiap nafas, sembuh. jemaat-jemaat AGCC Sesak GBT Kota nafas, Kudus, sembuh. pemirsa Dalam Menara nama Doa Yesus. Online AGCC Sesak GBT Kota nafas, Kudus sembuh. yang mengandalkan Lega Tuhan, dalam yang berseru nama kepada Tuhan, kami yakin dan Haleluya. percaya akan menerima mujizat, akan menerima Haleluya. kesembuhan yang datang daripada Ya, Tuhan. Tuhan. Karena kami yakin Tuhan kami bukan Tuhan yang tertidur, tetapi kami Ya, yakin dan Tuhan. percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang melihat setiap pergumulan, Haleluya. tantangan kehidupan Haleluya. anak-anakmu. Kami tahu Bapa, doa orang benar bila Yesus, dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan terjadi. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak disebutkan, yang sakit, Tuhan beri kesembuhan di Amin. dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit mental, Ya, sakit hati, dalam nama sakit fisik, segala apapun sakit penyakit yang sedang dialami, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, AGCC GBT Kota Kudus Amin. boleh Amin. menerima mujizat yang datang Amin. daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur Tuhan Amin. Yesus kami sudah sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami punya wewenang daripada Tuhan untuk mengatasi segala kuasa-kuasa jahat, Amin. segala roh-roh sakit penyakit akan tunduk di bawah Ya. kuasa nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus biar segala nama dan setiap lutut bertelut tunduk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus adalah Tuhan yang hidup, Ya, Tuhan. yang sampai hari ini kami yakin dan percaya mujizat Tuhan masih Ya, ada. betul. Mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap kami yang percaya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Oh,
untuk kota Bekasi Ya, yang Tuhan, akhir-akhir tolonglah, ini kami Tuhan. melihat banyak Belas terjadi kasihan, banjir. Kami tahu Belas semua kasihan, terjadi karena Tuhan. ada rencana Tuhan. Yesus. Kami percaya itu bagian dari Tolonglah, rencana Tuhan Tuhan. untuk menyadarkan warga Yesus. Indonesia bahwa untuk tertib Tolonglah, di dalam hal-hal yang kecil, Ya, untuk Tuhan. tertib di Ya. dalam hal-hal yang sederhana, Ya, seperti membuang sampah pada Ya, tempatnya, Tuhan, tolonglah. membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Tuhan, Tuhan, kami yakin dan Yesus, percaya di balik setiap musibah, di balik Ya, setiap malapetaka, ada rencana Tuhan yang indah, Amin. sehingga bangsa Indonesia boleh dipulihkan menjadi bangsa Indonesia yang benar-benar tertib, disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kau berikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan yang terimbas. Kami tahu Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. banyak juga di Bekasi yang terimbas. Kau berikan damai sejahtera, sukacita. Meskipun mereka mengalami musibah, tetapi kami yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Itulah yang akan menguatkan mereka menghadapi musibah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima Tuhan, kasih. tolong. Kami berdoa ya Bapa untuk gerejamu AGCC GBT Kota Kudus, Mari, di mana Tuhan, kami tolong. memerlukan banyak sekali dana Tuhan, untuk tolong. kami membeli kamera, untuk kami Ya, memberi peralatan musik sound system. tolonglah, Kami Tuhan. butuh mungkin 2M ya Bapak. Ya, Di dalam nama Yesus Tuhan, gerakkan setiap orang-orang dari timur, utara, selatan, barat, bahkan yang bukan jemaat. Haleluya. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bisa kirim Haleluya. berkat, burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi ajaib, gereja Tuhan, Tuhan, yang heran. apalagi rumah Tuhan lebih Ya, daripada Tuhan, yang burung ajaib, pipit. Tuhan, yang heran. Maka kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan memelihara Ya. dalam nama Yesus. Setiap jemaat-jemaat yang sudah menabur, yang rajin Ya, memberikan perpuluhan, Tuhan. hambamu yakin dan percaya perpuluhan mereka tidak akan sia-sia, Tuhan tetapi perpuluhan mereka akan boleh menuai Haleluya. kuasa, warisan, Haleluya. surga yang dahsyat dan ajaib dalam hidupan mereka. Haleluya. Karena kalau mereka mau memberikan apa yang menjadi Yesus, milik Tuhan, Yesus. mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kami yakin dan percaya berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagai dari kebenaran firman-Mu, urapi hati pikiran kami, agar setiap firman Tuhan yang ditabur tidak sia-sia, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Dan setiap kita siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah melaksanakan pujian penyembahan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa memberikan like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan yang ditabur tidak dicuri si iblis, tetapi firman Tuhan boleh benar-benar mengubahkan hidup setiap kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Saudaraku yang setia mengikuti acara ini, Shalom. Kiranya berkat Tuhan melalui firman-Nya mampu memberi jalan keluar dalam setiap hal yang saudara hadapi. Bacaan kita hari ini ada di Imamat pasal 22, 23 dan 24. Imamat pasal 22, 23 dan 24. Kalau membaca Imamat pasal 22 ini judul perikopnya kudusnya kebaktian korban. Saudaraku, bukan hanya imamnya yang harus kudus, tetapi korban-korbannya juga harus kudus. Dan bukan hanya korbannya harus kudus, imamnya harus kudus.
cara memberikannya kepada Tuhan itu juga tidak boleh salah, harus kudus. Kalau saudara membaca di dalam pasal 22 ini, imamnya itu harus suci. Kalau perjanjian lama, penekanan kesucian itu memang lahiriah, walaupun tentunya Tuhan menginginkan yang rohaniah. Tetapi seperti yang Tuhan ajarkan, perjanjian lama itu mengenai hal-hal yang jasmani lebih dahulu. Itu sebabnya orang-orang yang najis kena mayat, orang yang tertumpah matinya kena binatang yang bangkai, binatang yang mati, kemudian orang yang cacat, kusta, terlalu pendek anggota badannya, matanya bular. Itu semua menunjukkan ketidaksempurnaan, ketidaksucian. Itu sebabnya orang-orang yang demikian tidak boleh membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau ada orang yang cacat tidak boleh membawa persembahan kepada Tuhan, harus melalui seorang imam yang suci, yang mulus, yang tidak bercacat, bahkan kulitnya tidak bercacat. Nah, begitu ketat Tuhan memberikan satu kriteria bahwa dia itu harus menerima sesuatu yang sempurna, yang baik, yang mulus, tidak boleh sembarangan. Nah, di perjanjian lama kita bisa mengerti begitu ketatnya kriteria Tuhan. Apa yang diberikan juga harus khusus, harus suci, tidak boleh sembarangan. Yang mempersembahkan juga harus khusus, suci, harus ditabiskan dulu, harus disucikan dulu. Cara memberikannya juga nggak boleh salah, urutan-urutannya. Yang mana yang harus dibakar di halaman, yang mana harus dibakar di ruangan suci, yang mana darahnya harus dibawa masuk ke tempat Maha Kudus. Kemudian yang mana korban-korban yang sisanya dimakan oleh imam, yang mana yang harus dibakar habis. Semua itu tidak boleh salah. Kalau salah imamnya bisa mati. Dengan hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ribet sekali. Sucinya itu betul-betul suci, tidak bisa kompromi. Sedikit dosa, sedikit kekeliruan, sedikit cacat, tidak bisa. Nah, apa maknanya tatkala kita membaca ini? Tatkala kita membaca ini, satu hal yang kita katakan seperti nyanyian tadi. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan melalui penyucian oleh darah Yesus, siapa yang bisa melaksanakan ini? Siapa yang bisa melaksanakan ini tanpa cacat celah? Terbukti ada anaknya Harun mati. Terbukti waktu zamannya Daud, tatkala peti perjanjian itu dimuat oleh lembu-lembu di kereta yang ditarik oleh lembu dan hampir tergelincir, kemudian imam-imam waktu itu memegangnya, mati. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu sempurna sehingga hampir mustahil untuk bisa melayani Tuhan dalam keadaan suci, bersih, tanpa salah terus menerus. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu mendekat kepada Tuhan. Menjadi imam Tuhan tidak mampu. Dan itu sebabnya anugerah Tuhan, Yesus Kristuslah yang tidak bercacat celah, yang suci, yang murni, yang menjadi imam besar kita semua. Setelah dia memberikan darahnya sendiri, mempersembahkan darahnya sendiri, bukan darah anak domba. Jadi satu-satunya imam besar yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Di mana kita sekarang kalau ada dosa, kita mohon Yesus Kristus yang menjadi pengantara. Kita mohon Roh Kudus yang menjadi pengantara. Dan Alkitab mengatakan
Orang yang menyadari hutangnya begitu besar, tatkala dibebaskan, orang itu rasa terima kasihnya tambah besar. Kalau kita mengerti betapa sulitnya memperkenan hati Tuhan, betapa rumitnya untuk menghadap Tuhan, untuk bisa diterima persembahan kita, maka kita bisa bersyukur dengan sebesar-besarnya untuk pengorbanan Yesus Kristus. Untuk Yesus yang mau menjadi imam besar kita. Kita bisa bersyukur sebesar-besarnya. Karena kita tahu kita tidak mungkin bisa menghadap Tuhan dengan berkenan. Tidak mungkin. Saudaraku, ini yang pertama. Jadi saudara harus bersyukur karena saudara tahu hutang saudara begitu besar. Dosa saudara begitu banyak sehingga tidak mungkin melakukan satu persembahan yang bisa memperkenan Tuhan. Hanya melalui imam Yesus Kristus saja. Siapapun imam, bahkan pendeta pun ada kelemahan kekurangan. Nah yang kedua, hari ini kita belajar di pasal 23 adalah hari-hari raya. Dan hari-hari raya ini Tuhan menyuruh umat Israel untuk memperingatinya. Tidak boleh tidak memperingati. Mengapa? Di hari-hari raya itu Tuhan berbuat sesuatu yang besar kepada orang Israel. Hari raya roti tidak beragi, Tuhan membunuh anak-anak sulung Mesir. Hari raya Paskah itu, ya, malaikat maut, ya, membunuh orang Mesir tetapi menyelamatkan. Dan itu harus diperingati. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Di padang gurun Tuhan memberikan mana, roti sehingga mereka tidak kelaparan, tidak kekurangan. Dan itu harus dirayakan, membuat pondok-pondok untuk mengingat bahwa sekalipun di pondok bahkan sepatu mereka nggak rusak, pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak, mereka dapat makan. Semua tentang perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Semua itu harus dirayakan. Nah ini implikasinya untuk kita sekarang. Kalau dulu harus setahun berapa kali. Sekarang kita tiap hari harus mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Terlebih Tuhan sudah mati di salib, bangkit, menebus dosa kita, membenarkan kita, memberikan Roh Kudus kepada kita, menyediakan tempat di sorga. Itu yang tiap-tiap hari harus kita ucapkan syukur, kita ingat, jangan pernah lupa. Dan memang ada hari-hari tertentu kita bersekutu, menyembah, bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan hanya untuk umat Israel, tetapi juga untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kiranya saudara tidak pernah melupakan perbuatan Tuhan yang besar untuk saya dan saudara. Termasuk saudara mengikuti menara doa, acara-acara gereja. Itulah yang diperingatkan Tuhan di Imamat 23. Jangan sesekali melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Engkau harus merayakannya. Barang siapa yang tidak ikut merayakan harus dihukum mati. Artinya kalau saudara sampai melupakan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar, saudara akan mendapat sanksi yang keras dari Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Sudah punya dikasih Tuhan. Kiranya segala yang baik yang dijanjikan Tuhan akan kau nikmati. Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Aku memberkati para pendengar semua. Dan yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.